Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya lihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul. Pitra sendiri katanya nggak tahu guys, siapa yang sudah menyebarkan video tersebut. Orang jelas-jelas yang menyebarkan video tersebut kan CS-nya Ibu Elsa Sharif. Kok bisa ngomong nggak tahu katanya? Wah. Nah makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih, menunjukkan bobroknya sendiri gitu. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar, dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya. Saya juga udah suruh dia bertaubat gitu melalui media pers juga, saya bilang segera bertaubat dan insaf. Yang nyuruh tobat harusnya kau yang tobat, Pitra. Ya, ini justru yang blunder itu pihakmu loh. Loh kok malah, aduh, Pitra malah pengen ketawa ya. Di media sosial dihebohkan dengan beredarnya video dua terpidana yaitu Jaya dan Eko saat proses pemeriksaan penyidik di Polres Cirebon Kota, yang disitu juga disaksikan oleh Ibtu Rudiana. Nah, di sini akhirnya ya teman-teman, Pitra Romadhoni mengomentari tentang video tersebut. Lantas, apa tanggapan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana yaitu Pitra Romadhoni atas beredarnya rekaman video tersebut? Kita langsung saja menuju ke videonya. Pitra Romadhoni atas beredarnya rekaman video tersebut. Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya lihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata, pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet. Justru dia ketawa-ketawa di situ. Dia bisa senyum gitu. Kalau orang tertekan itu kan dia nggak bisa senyum. Kalau orang Pitra sendiri katanya nggak tahu guys, siapa yang sudah menyebarkan video tersebut. Orang jelas-jelas yang menyebarkan video tersebut kan CS-nya Ibu Elsa Sharif. Kok bisa ngomong nggak tahu katanya? Wah, ini lucu sekali ini ya guys ya. Kocak ini. Sesama pengacara tapi ini kayaknya nggak di briefing ini. Nah, mendingan kalian berdua ini mending tobat aja deh sekarang. Gimana guys menurut kalian? kalau orang dipaksa itu kan dia nggak bisa senyum, mukanya merembut gitu loh. Ini mukanya ketawa di situ, senyum lagi, kan bisa lihat videonya itu. Nah makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih, menunjukkan bobroknya sendiri gitu. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar, dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu. Justru dia membuat pengakuan benar dia memukul gitu. Terlepas dia mengaku tidak bawa golok itu silakan aja. Mana ada maling teriak maling gitu aja. Saya juga udah suruh dia bertaubat gitu melalui media pers juga, saya bilang segera bertaubat dan insaf. Yang nyuruh tobat harusnya kau yang tobat, Pitra. Ya, ini justru yang blunder itu pihakmu loh. Loh kok malah, aduh, Pitra malah pengen ketawa ya. Akan tetapi nih orang gak insaf-insaf gitu loh. Padahal kita nasihati, makanya kita layangkan somasi. Nah, karena tuduhan dia itu semua rata-rata fitnah semua. Dia menyampaikan harusnya kasih bukti dong gitu loh. Buktinya ini gitu loh. Buktinya ini. Oke, kita fair gitu. Akan tetapi kalau dia menyampaikan suatu statement tapi nggak bisa dibuktikan, ini yang bahaya. Kalau saya jelas. Contohnya dari Jaya udah buat pengakuan. Dia gebukin itu almarhum. Videonya ada. Mukanya mulus-mulus saja, nggak ada masalah. Justru mereka aja yang begini opini. Lantas Dari tadi ngomong mukanya mulus-mulus saja tanpa masalah. Iya, maksudnya itu tuh video sebelum terjadinya pemukulan. Nah, itu Pitra berkomentar seperti itu. Wah, nggak bisa itu Pitra. Itu bukan ngaku yang sejujurnya, itu mereka itu ya mengakui dalam tekanan. Bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, di situ juga tidak ada ya mereka itu diinterogasi ditemani pengacara, itu kan nggak ada. Seharusnya mereka diinterogasi ditemenin dengan pengacara. kalau memang di dalam tahanan itu karena memang ini kasusnya pencabulan di bawah, pemerkosaan anak di bawah umur kan gitu, karena 16 tahun kan masih anak-anak. Ada yang geram sesama napi di dalam ya itu tanyakan kepada napinya gitu loh.
Jangan Anda menuduh hal-hal yang tidak-tidak kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Nanti selesai putusan PK ini kan akan dilihat nanti seperti apa gitu loh. Nah kalau memang itu nanti nggak terbukti, hati-hati. Itu aja. Bakal serangan balik akan terjadi gitu loh. Saat ini kan mereka yang menyerang nih. Terus-terusan nih membabi buta. Nggak ada waktu, nggak ada ini. Tiap hari, ya kan? Tapi kalau memang nanti sudah selesai putusan PK-nya tidak sesuai dengan harapan dia, ingat. Kita juga nggak akan tinggal diam, gantian dong gitu loh. Harusnya. Katanya gantian guys, mau diserang. Wah, hati-hati ya guys ya. Kita mending sekarang komentar yang baik-baik aja ya. Udahlah Bang Fitra, kemanapun pembicaraanmu, itu nggak ada artinya loh. Orang itu semua udah ada bukti dan faktanya. Mau sampai kapan Bang membela yang salah? Udahlah Bang, mending berhenti aja Bang. Maksudnya dia insaf aja gitu loh. Kalaupun seumpamanya dia mau buat statement sesuai dengan data lah. Jangan buat hal-hal yang merugikan orang setelah dilaporin, dia sendiri pusing juga dia kan gitu. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi saya bilang ada waktunya nanti gantian. Saat ini giliran kalian aja, saya juga nggak terlalu bereaksi kan gitu. Makanya saya bilang silakan aja sampai sepuasnya. Setelah lu capek baru gua jalan. Kita nggak peduli mau dia siapa, politisi kayak gitu loh, mau dia pengacara apa, kalau yang menyebarkan berita yang tidak benar, hoax, opini yang tidak benar, pasti akan kita proses secara hukum. Karena kita negara hukum yang harus tunduk kepada hukum. Jangan juga seenak perut dia aja ngomong sana sini, tapi dia memfitnah orang gitu loh. Dia harus cross check dulu dong kebenarannya. Jangan main, dia ini contohnya mencairkan jasa harja dan lain-lain, itu nggak benar semua. Nah ini buktinya nih dari jasa harjanya tuh. Jadi di sini Jasara Harja sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang dicairkan ataupun yang dimintakan uang oleh Pak Rudiana. Jadi yang disampaikan mereka itu tidak benar dan hoax. Nah terus sekarang dia merasa dirinya korban setelah dilaporin. Dan dia malah menantang. Karena dia menantang itu makanya saya pidanakan gitu loh. Artinya apa? Biar ada efek jerah terhadap dia. Kalau saya sudah buat laporan polisi, tidak mungkin saya cabut laporan polisi saya. Maka dilaporkan, disomasi, ada duta laporan, duta somasi. Wah ini dari semua pemberitaan tentang kasus Vina ini nggak pernah ya saya lihat ada yang bela Ibtu Rudiana atau membenarkan pernyataan dari kuasa hukumnya. Nah, setiap hukumnya ini mengeluarkan pernyataan, isinya komentarnya itu hujatan semua teman-teman. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Makanya kesempatannya tidak ada dua kali. Kesempatan itu hanya sekali gitu loh. Apa saya datang ke Polda Metro Jaya? Karena berdasarkan data yang kita peroleh, ini pemilik akun YouTube ini ya, ini tidak ada habisnya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana, khususnya juga kepada tim penasihat hukum. Nah, ini orang sudah kita nasihati, sudah kita tegur ya secara baik-baik, udah kita minta agar dia minta maaf kan gitu terkait dengan opini-opini yang fitnah kan gitu. Apa informasi-informasi yang bohong, apalagi tujuannya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana dan tim pengacara. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024 kemarin saya resmi melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan sekali ya, yang bersangkutan ini justru menyebarkan somasi yang saya kirimkan kepadanya dengan membuat dalih playing victim ataupun dia merasa dirinya korban gitu. Padahal dia yang menghina orang lain gitu. Dia yang menyebarkan fitnah terhadap orang lain, dia mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun saya. Kalau berbicara hukum itu berbicara kepastian hukum dan berbicara kenyataan dan fakta. Kalau seumpamanya itu bicara kalau dan andai, itu saya tidak mau komentari karena saya ini bukanlah filosofis dan saya bukanlah penyair yang bisa berandai-andai. Sudah terlihat wajah panik di raut wajahnya Fitra Romadhoni. Dan gini ya Bang ya, Bang Fitra tadi nyuruh insaf, harusnya yang insaf itu sampean loh Bang. Nah ini kan ya teman-teman,
dari video tersebut tadi Bang Fitra Romadhoni bilang ada akun YouTube yang sudah dilaporkan. Ya ini, wah gimana nih ya teman-teman, kita sebagai konten kreator mau mengekspresikan ini kok sekarang sudah dibatasi teman-teman. Wah jadi takut juga ini teman-teman. Gimana ya, berarti kita sekarang bilang yang baik-baiknya aja ya teman-teman. Ya Pak Rudiana itu korban, Pak Rudiana keren. Gimana sekarang mau mengekspresikan kita sudah dibatasi, nanti malah dilaporkan. Saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, terpilih ya, berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya. Perkembangan di mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya, dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu bisa tanya Pak Presiden lah ya. Wakil Menteri Hadi Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemunya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya say hi aja tadi ya. Pak berarti ajangan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Menteri jangan-jangan nih Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal apa Bang? soal hukum kita ya, kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ya ada kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya belum ya. Tapi Jadi untuk nanti partai ya. Tadi jam berapa ditelepon? Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Bilang jam setengah 2 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. penandatanganan fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang membantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih. Kayak kok konsisten gitu ngebahas kasus Vina. Perlu kalian ketahui, saya itu dulu waktu kecil pernah hidup miskin. Saking miskinnya nih, kalian bayangin. Makan terenak bagi saya itu adalah ketika apa? Nasi dicampur dengan jelantah bekas goreng ikan asin. Itu enak banget dulu saya itu. Tapi lahir miskin itu adalah takdir. Hidup kaya itu adalah pilihan. Apa yang membedakan saya dengan 7 terpidana itu? Mereka miskin seperti saya di masa kecilnya, di masa remajanya, tapi mereka harus dipenjara 8 tahun. Gimana mau merubah nasib mereka? Gimana caranya mau merubah seperti saya? Oke, saya dulu miskin. Kemudian saya merubah diri saya, mengubah nasib saya. Sekarang saya kaya. Karena saya tidak masuk penjara, bos. Dan mereka 7 terpidana, mereka terlahir miskin, takdir. Oke, terima. Lantas mereka bagaimana mau merubah hidupnya seperti saya menjadi kaya kalau mereka harus dipenjara oleh polisi-polisi? Gimana caranya? Oke teman-teman, gimana tanggapan kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada tanggapan langsung saja tulis di kolom komentar. Dan ini ada sedikit video yang aku kutip ya, karena ini video yang menurutku sangat kocak. Di situ tadi Pitra sendiri nggak tahu ya siapa yang menyebarkan video tersebut. Orang jelas-jelas yang nyebarin video tersebut kan itu CS-nya, yaitu Elsa Sharif. Nah, di sini kan sangat lucu sekali ya teman-teman. Ini kocak, sesama pengacara nggak di briefing ini kayaknya. Wah, ini masing-masing harus segera tobat. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami selanjutnya.